nasibku ya. Hari ini aku kurang beruntung, kena sial, kena apes. Saya tidak benci, saya tidak marah, saya tidak kesal, enggak, cuman sudahlah, buat apa. Jadi lebih baik diam, menghindari kekecewaan, menghilangkan rasa kekecewaan, menghilangkan rasa sakit. Itu menurut saya cukup dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif.这个谢慢的，好，谢谢。Cimai tongsi ha. Cukup poporai duit. Ini sudah jam 4 sore tapi masih panas teman-teman. Kilang-kilang neng rai. Aku sudah ada di toko mau beli ini. Ipai kresek sama pembersih kamar mandi 120. Sampahnya ngumpul di pojokan ya tuh, penuh banget. Anak Thailand sudah pulang kerja. Kembaliannya kembalikan ke tempat asalnya teman-teman. Lanjut ditulis. Hari ini tanggal 21 Agustus. Sudah tak tulis nih. Ini tadi Mbak E telepon teman-teman, nggak aku angkat. Ini aku titip belanjaan lagi ya. Aku titip ke tempatnya Mbak E ini, titip apa ya, sayap ayam sama sayuran. Halo ya Mbak. Halo. Oh tak jumpa saiki ya. Ya bye bye, makasih. Ngerepotin Mbak E terus. Jadi ketagihan belanja ke tempat Mbak E. Nitip terus, ngerepotin terus. Tapi murah, dapatnya banyak loh karena di pasar. Mbak. Halo. Hai, ngerepoti sampean terus aku. Oke. Sawine enggak apa-apa. Enake cendek-cendek. Heeh, enggak apa-apa. Nanti harapan sampean. Barang apa lho? Entak pira iki? 350. Pas. Makasih, Bu. Kok akeh men, Mbak? Kok akeh men, Bu? Gak iki 500 kok. 200. Iki apa ya? Swiwi? Swiwi ati. Terus tomat kentang. Pakai. Kena iki setak seminggu. Tomat. Nanti bisa sampai deh. Jukuan di saman ki. Nggone bae ki. Ngerepoti sama ojo kapok ya. Seneng ya aku oleh murah-murah ini lagi. Kayak kok seteram tuh gini. Ngerepoti terus. Tas tekotok Mbak sampean. Tas tekotok. Wis ngedusi Mbak. Mbah urung aku sini. Wong awake ra iso lemu, aku kepingin kok sampeyan ngono kuwi. Ya apa enak aku tak sampean. Kene sih pengen lemu aku yo. Apik awene iki enteng yo. Enteng, pesat, kesit. Nyampe iki tandang gawe sacet ngono. Iki biyen kamu aku gak Jane sampean wis rene to. Sak jalan iki mau. Makasih banyak ya, Mbak. Aja kapok ya. Dapat banyak guys nih. Dapat kentang berapa ini? 1 2 3 4 8. Terus ini tomatnya 1 2 3 4 5 6. Ini mau tak rebus ya. Mau tak cuci terlebih dahulu.
Ada sayap ayam 1 2 3 4 5 6. Di sini ada ati. Mantep. Nah, ini air rebusannya mau tak tambah penyedap rasa. Ini sayapnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini tak rebus saja ya, mau tak bumbuin besok. Dan ini hati ayamnya sudah saya cuci bersih, acur tapi teman-teman. Nah teman-teman, ini sayap dan hati ayamnya sudah saya rebus ya. Nah ini rencananya besok mau tak masak sambal goreng kentang ati. Terus ini mau tak rica-rica sayap ayam. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhaya Family. Nah ini sudah malam hari ya, Simbaku sudah tidur. Dan sekarang waktunya aku istirahat dan aku masuk di kamar saya sendiri. Masih antri mau mandi ya. Di kamar mandi ada bapak. Capek, ngantuk. Ini tadi sudah jam 8:30. Ketemu di malam hari ya, karena tadi itu aku nggak bisa meneruskan videoku karena aku sibuk banget, capek iya, males iya. Siang tadi kan aku ke kantor pos ya untuk mengganti buku tabungan yang baru karena buku tabunganku sudah penuh. Tadi itu cuman bawa ARC saja, terus sebentar lah, nggak ada 10 menit sudah selesai jadi buku tabungan yang baru. Kalau jam segitu masih sepi teman-teman ya, agak sorean itu udah ramai banget. Tadi pagi aku nggak bikin vlog ya waktu di panti karena nggak lagi nggak mood. Tadi ada kejadian yang membuat aku itu pegel, kesal. Sampai di panti tadi kan aku bantu-bantu seperti biasanya ya, bersih-bersih kayak gitu. Terus aku disamperin sama nyonya yang di sana. Nyonya minta tolong ke saya untuk menyampaikan sesuatu ke teman baru, dan kebetulan memang di panti kan ada orang baru ya. Yang pertama itu teman aku yang dari Durenan apa mana itu teman-teman, lupa aku. Dan yang satunya dari Indramayu, orang dua. Yang agak lamaan yang dari Durenan. Terus yang dari Indramayu itu masih 4 harian, 1 mingguan lah, 1 mingguan kayak gitu. Nyonya tadi minta tolong ke saya untuk menyampaikan sedikit perintah ya, untuk disampaikan ke mbaknya yang baru masuk sekolah sama simbahnya. Waktu sekolah harus bantu-bantu, gak boleh langsung pulang. Kalau nggak bersih-bersih kelas ya harus bersih-bersih di dapur. Kalau nggak gitu harus nyuci kamar mandi gitu ya teman-teman. Dan nyonya di panti itu menuduh saya yang mengajak Mbak TKW yang Indramayu itu sama neneknya untuk sekolah di panti ya. Saya tadi tidak menyampaikan siapa-siapa yang mengajak, aku cukup diam, saya nggak tahu, bukan saya. Saya cuma menjawabnya kayak gitu saja teman-teman, nggak mau panjang lebar aku ya. Saya itu sudah diam, tapi selalu saja kena amarah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa teman-teman, saya itu sudah banyak diam sekarang, nggak seperti dulu. Saya itu menempatkan diri saja nggak benar, kenapa juga harus ngajak orang untuk ke panti gitu ya. Padahal aku tahu yang ngajak Mbak TKW yang dari Indramayu itu siapa, saya tahu, tapi saya lebih baik diam, nggak mau mengatakan apa-apa ke nyonya yang ada di panti ya, biar tahu sendiri. Intinya tadi itu aku ngomong bukan saya yang mengajak ya. Memang kan di mana-mana, di semua daerah, nggak di sini saja ya teman-teman, kalau kita mau ke rumah orang itu kan harus permisi ya, walaupun itu tempat umum ya kan. Di panti itu memang tempat umum, tapi kan juga ada peraturannya juga ya, tidak boleh seenaknya membawa orang keluar masuk gitu ya, keluar masuk di
panti itu, walaupun itu tempat umum, setidaknya harus minta izin dulu ke yang punya rumah gitu ya. Nah, ceritanya temanku ini yang dari Indramayu itu masuk ke panti itu bukan atas kemauannya dia sendiri, bukan atas kemauannya Simba atau majikannya atau bosnya gitu ya. Dia itu diajak teman aku yang dari Durenan gitu ya. Aku kan sudah tahu ya teman aku yang dari Durenan pun juga ngomong kalau dia yang mengajak Mbak TKW dari Indramayu itu untuk ke sekolah daripada jalan-jalan gak jelas gitu ya. Sebetulnya dari pertama kali Mbak TKW yang dari Indramayu itu masuk ke panti, saya sudah khawatir. Masuk ke sekolahnya Simba itu pun juga ada aturannya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Tahu kenapa temanku yang dari Durenan itu kok ngajak orang di luar tanpa minta izin dulu ke yang punya panti gitu ya. Dan apesnya saya yang kena, teman-teman. Saya tidak makan nangkanya, kena getahnya, intinya seperti itu. Saya tidak pernah mengajak orang gitu loh ya, tapi nyonya di panti itu menuduh saya yang mengajak kayak gitu ya. Tapi sudah saya jelaskan kalau yang mengajak itu bukan saya, aku bilang gitu. Nyonya tadi waktu ngobrol sama saya itu tidak ada siapa-siapa, dan memang saya itu selalu datang pagi lebih awal di panti ya, karena saya harus membantu Simba mandi kayak gitu, dan juga harus bersih-bersih kelasnya. Jadi saya mengalah untuk berangkat lebih pagi. Jadi waktu gurunya datang dan teman-teman yang lainnya datang, kelas itu sudah bersih. Tapi terkadang dibantu teman aku yang satunya. Kalau teman aku datang lebih pagi, temanku yang menyapu kelas gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang lebih pagi dari saya sendiri, saya melakukan semuanya gitu ya teman-teman. Di panti itu kan ada 2 peraturan ya teman-teman ya. Ada yang bayar, ada yang enggak gitu ya. Dan untuk yang bayar itu tidak perlu bantu-bantu di panti ya, 1 bulan 1000 NT untuk makan gitu, untuk nasi kotak itu ya. Itu kita TKW-nya tidak perlu bantu-bantu di panti. Tapi misalkan simbahnya ke sekolah itu gratis, nggak membayar 1000 NT setiap bulannya, itu TKW-nya ini wajib membantu di panti. Jadi uang 1000 itu diganti dengan tenaga kita, cara bantu-bantu di panti, makanya dikasih gratis gitu ya. Tapi untuk yang lainnya itu bayar teman-teman, 1 bulan 1000 NT gitu ya. Yang saya sayangkan, temanku itu mengajak orang kok nggak izin gitu loh ya. Nggak izin dulu, jadi ya wis jadi cekcok gitu ya, kan nggak enak ya. Walaupun kita makannya nggak seberapa, jadi kan ke belakangnya buntutnya itu kan nggak enak kalau masalah makanan diperbesar ya. Intinya nyonya di panti itu menegur saya, sekiranya saya yang mengajak teman. Dan kebetulan Mbak TKW yang berasal dari Indramayu itu rumahnya di depan saya sini ya. Jadi nyonya di panti itu menuduh saya yang mengajaknya gitu, karena rumah saya dekat sama dia. Jadi itu aku sudah menolak perintah nyonya ya untuk menyampaikan pesannya dia ke teman aku yang ada di depan saya. Saya nggak enak teman-teman ya, kita sama-sama dari Indonesia, sama-sama babu ya. Jadi itu yang pantas untuk menegur ya tetap nyonya di sana, bukan saya ya. Tadi itu memang awalnya nyonya menuduh saya yang mengajak, makanya nyonya menyampaikan pesan itu ke saya untuk disampaikan ke mbaknya itu gitu ya. Tapi saya angkat tangan, saya tidak mau. Ya wis lah, akhirnya temen aku yang mengajak itu ditegur lah sama nyonya di sana. Dan akhirnya temen aku yang mengajak itu mengakuinya kalau dia yang mengajak ya. Akhirnya permasalahan di panti selesai karena Mbak E sudah mengaku, dan Mbak yang ada di depan saya yang ada dari Indramayu itu pun sudah tahu peraturannya sekarang karena sudah dijelaskan ya. Kita lanjut ke masalah berikutnya ya. Nah, sepulang dari panti, seperti biasanya saya nyuapi Simba untuk makan siang ya di depan televisi di ruang tamu ya. Nah, waktu aku nyuapin nenek, bapakku yang nomor 2 itu datang dan langsung makan. Dia makan beli dari luar menu makanannya ya teman-teman, menu makan siangnya. Belum selesai makan dia langsung
ngata-ngatain saya, menanyakan kamu tanggal ini libur gitu. Terus aku ngomong iya. Terus dia pakai nada tinggi, volumenya keras, sedikit emosi, gak tahu ada masalah apa ya teman-teman ya. Tahu-tahu datang-datang langsung seperti itu dengan nada tinggi, dengan volume yang keras. Dia ngomong kalau misalkan saya mau libur, saya harus mencari pengganti yang pintar. Maksudnya mencari pengganti yang akan menjaga Simbah yang pintar gitu. Terus dia juga minta untuk mbaknya yang menjaga Simbah nanti harus datang malam Sabtu, tidak boleh Sabtu pagi ya. Nah sedangkan temanku ini nanti yang mau menjaga Simbah kan juga kerja, belum tahu jam berapa pulangnya. Kadang kalau lembur ya sampai malam ya, kalau nggak lembur kemungkinan juga bisa malam Sabtu sampai di sini gitu ya. Tapi bapak itu mintanya yang sudah pinter. Emang aku sih nggak sanggup ya teman-teman, yang misalkan mencarikan yang sekali dikasih tahu terus pinter itu nggak sanggup. Nah permintaannya bapak itu harus yang pinter, yang cekatan, pokoknya intinya mintanya yang spesial gitu ya. Karena dia pakai nada tinggi dengan volume yang keras, akhirnya kan aku menghela nafas panjang teman-teman. Terus saya hembuskan pelan-pelan juga. Ketika dia melihat saya, posisi saya itu menghela nafas panjang, spontan dia langsung menurunkan nadanya, volumenya itu dikecilin, set gitu. Takut tak pancal, karena aku itu orangnya gimana ya, kalau kamu sopan aku akan menjawab sopan, tapi kalau kamu ketus aku akan menjawab ketus gitu ya. Seketika dia melihat saya menghela nafas panjang, volume nadanya itu diturunkan, gak terlalu tinggi lagi, udah turun gitu ya, secara baik-baik ngomongnya. Nah setelah ngomong baik-baik terus aku jawab, ya kamu cari aja sendiri yang pinter, yang sesuai dengan pilihan kamu, aku bilang gitu. Terus dia jawabnya tidak mau. Kalau tidak mau, apapun yang aku dapat ya jangan dikomplain, soalnya nyari orang itu sulit, aku bilang gitu. Belum tentu ada yang mau. Nah kebetulan mbaknya ini saya minta tolong mau membantu saya, karena posisi mbaknya ini masih kerja, aku bilang gitu. Mencari orang yang menunggu Simbah cuma 2 hari itu susah-susah penak ya, maksudnya itu gimana ya, gak gampang gitulah teman-teman ya, gak gampang. Ini kan orangnya kayak gitu, dikiranya itu semua orang yang aku cari yang menggantikan posisinya saya waktu libur, dari pertama saya libur sampai yang terakhir aku libur kemarin, dikiranya mereka itu pengangguran semua. Enggak loh, aku bilang gitu. Dan juga saya jawab, dulunya waktu saya libur yang menunggu Simbah, mereka itu semua kerja, nggak ada yang nggak kerja, semua kerja. Cuman saya minta tolong menunggu Simbah 2 hari mau. Masih beruntung aku bisa mencarikan yang menunggu Simbah. Memang 2 hari itu kesulitan, kecuali minta tolong 1 bulan itu lebih mudah, karena saya minta tolong 2 hari itu sulit banget mencari orang yang mau menggantikan posisi saya sementara waktu ketika aku libur teman-teman. Karena saking seringnya kita cekcok, saking seringnya saya dibentak-bentak, jadi saya itu sudah tidak merasakan apa-apa di sini teman-teman. Misalkan dipukul itu sudah tidak terasa sakit gitu ya, saking seringnya dibentak-bentak sama bapak yang nomor 2. Kecewaku sudah mentok, akhirnya lebih baik diam. Mau ngomong salah, nggak ngomong salah, kan lebih baik diam ya. Hampir selesai bulan hantunya kok masih kayak gitu, masih kayak orang kesurupan ngomongnya. Itu tadi sama teman-teman ya, nyonya yang ada di panti juga nadanya tinggi, nada tinggi emosi. Yang di rumah bapakku juga sama, pakai nada tinggi penuh dengan emosi. Jadi hari ini itu nasibku ya, hari ini aku kurang beruntung, kena sial, kena apes.
tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman, ini aku capek ya teman-teman ya, kalau capek seperti ini. Ya itulah teman-teman ya ceritanya hari ini, makanya tadi itu aku jadi males untuk bikin konten yang lainnya. Malesnya itu bukan karena takut, bukannya sedih, bukannya apa, enggak teman-teman, jadi kayak apa ya, ya udahlah gitulah, kalah kono-kono lah, wis lah ngono malian. Kecewanya itu berlebihan, jadi lebih baik diem. Jadi mau ngomong apa itu sudah nggak ada, kata-kata itu sudah nggak ada, lebih baik diem gitu. Itu puncak dari kekecewaan saya, diam. Saya itu kalau sudah kecewa pasti diam dan tidak mau memikirkannya teman-teman. Saya lebih baik menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, menghindari kekecewaan, menghilangkan rasa kekecewaan, menghilangkan rasa sakit. Itu menurut saya cukup dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Saya tidak benci, saya tidak marah, saya tidak kesal, enggak, cuman sudahlah gitulah teman-teman ya, sudahlah, buat apa gitu loh. Jadi lebih baik diam gitu. Yaudah ya teman-teman ya, video hari ini cukup seperti ini saja. Hari ini aku pergi ke kantor pos untuk ganti buku tabungan, dan juga tadi aku sudah belanja kebutuhannya Simba, dan juga aku tadi sudah ngambil pesanan saya, belanjaan saya, sayuran dan juga daging ayam. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mau bikin vlog apa karena males, jadi nggak ada mood ya, jadi kontennya beradul.